Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kami bawakan kali ini adalah tentang VAP, gitu. Apakah VAP atau Ventilator Associated Pneumonia ini dapat dicegah dan dapat diobati, begitu ya. Kami sampaikan pada tanggal 29 Agustus ini. Yang akan kita bahas ada beberapa poin, di antaranya yang pertama jelasnya adalah background, kemudian isi dari materi ini, di antaranya adalah definisi dari VAP itu sendiri, kemudian bundles prevention dari VAP dan terapi dari VAP, kemudian akan kita coba simpulkan. Ini ada satu case study yang saya dapat dari textbook mikrobiologi klinik, diagnostik mikrobiologi klinik yaitu MAHON. Ada seorang laki-laki 60 tahun, riwayat emfisem dan bronkitis kronis, MRS, rencana operasi gallbladder untuk diangkat. Kemudian perioperatif diberikan profilaksis cefoxitin. Kemudian setelah operasi ternyata pasien ini sulit untuk winning dari ventilator, sehingga pada hari ketujuh setelah operasi dia mengalami demam, ada peningkatan produksi sputum, dan ada infiltrat dari gambaran chest X-ray-nya di sebelah kanan bawah. Dan ini didiagnosis dengan VAP. Nah, ini sekilas dari jurnal yang sepertinya cukup hangat masih ya. Publish online-nya 31 Juli kemarin. Bahwa ternyata memang pada pasien yang terintubasi mendapatkan terapi-terapi intensif, diantaranya adalah sedasi, kemudian paralisis otot nafas, kemudian mendapatkan ventilasi tekanan positif, dan posisi yang uh, apa ini imobilisasi gitu ya. Kemudian dari sisi endotrakealnya juga ketika kita mendapatkan pasien yang terpasang endotracheal tube, dia akan ada akses secara langsung dari udara luar menuju ke eh, parunya. Kemudian ketika ada intubasi, ada selang ETT, maka mudah sekali terjadi biofilm formation, dan kemudian ada gangguan mukosa di daerah trakea yang di daerah cuff-nya ini, sehingga ada barrier yang terganggu gitu ya. Kemudian secara imunologis juga, kalau kita lihat di sebelah kiri adalah alveoli yang sehat, kemudian sebelah kiri ini adalah alveoli yang dalam kondisi pneumonia. Bahwa di sini ada suatu respon imun yang meningkat, adanya neutrofil, makrofag, kemudian respon-respon inflamasi yang lain menyebabkan alveoli membengkak, edem, dan gambarannya seperti ada hasil apa ini sekret atau sputum yang meningkat. Ini sekilas tentang patogenesis dari VAP. Sehingga kalau kita lihat di ICU sangat sering terjadi VAP ini. Kalau di laporan dari CDC NASN, angka kejadiannya ini di negara maju ya. Nah, ini adalah 1,1 kasus VAP dari 1.000 hari hari penggunaan ventilasi mekanik. Sedangkan ketika pada low middle income countries, Nah, ini angkanya cukup tinggi, 11,47 dari 1.000 mechanical ventilation days. Jadi cukup tinggi dari 1.000 hari eh, ventilasi, maka terdapat 11,47 kejadian VAP. Cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat di beberapa jurnal, ada yang sampai dengan 100 dan 200 gitu ya, cukup tinggi. Kalau ini di penelitian ini
cukup tinggi tapi tidak sangat tinggi sekali. Kalau di Indonesia datanya lagi-lagi memang kita uh, belum ada surveillance yang betul-betul masif dan terstandar ya, sehingga belum ada data untuk di Indonesia. Kemudian VAP ini sangat berhubungan dengan peningkatan angka mortalitas dari seharusnya tanpa VAP ini 17,12% angka kematiannya bisa menjadi 42,32%. Dan dari penelitian persental ini 786 ICU di 37 negara secara independen ada hubungan antara VAP dengan kejadian angka kematian yang meningkat. Nah, kalau kita lihat kriteria diagnostik VAP itu sendiri dari beberapa penelitian itu sangat beragam dari penelitian ini yang kami sadur. Ada yang kriterianya itu yang jelas hampir semuanya mengandung kriteria diagnostik radiologis, chest X-ray plus gitu ya. Plus ada yang memasukkan satu minimal, ada yang memasukkan dua minimal, ada yang kriteria ini harus semuanya. Ini ada beberapa kriteria yang dari penelitian ya, ini bukan guideline dari penelitian pada RCT tentang VAP. Nah ini dari cut off demam saja kalau kita lihat ada yang di atas 38. Jadi ada yang 38 masuk, ada yang 383, ada yang 385 dan seterusnya. Kalau hipotermi juga beberapa kriteria berbeda-beda. Ini jumlah penelitiannya, ya, jumlah penelitian yang di uh, apa namanya review. Kemudian beberapa kriteria yang lain. Nah ini WBC juga begitu. Ada yang menyatakan di atas 10.000 sudah masuk. Leukopenia di bawah 4.000 sudah masuk. Ada yang 4.500 gitu. Ada yang leukosit itu 12.000 gitu. Ini beberapa kriteria diagnostik yang beragam ya dari beberapa RCT di review ini. Nah, namun kalau dari kriteria diagnostik CDC, NHSN di sini kriterianya cukup spesifik bahwa kalau dikatakan pneumonia itu dikatakan adanya dua atau lebih serial chest imaging test, artinya foto radiologis dengan minimal satu dari di antara ini, yaitu adanya infiltrat baru atau persisten atau progresif dan persisten atau konsolidasi atau kavitasi bagi bayi umur di bawah 1 tahun bisa berupa pneumatogel. Kemudian untuk seluruh pasien diikuti dengan satu dari 3 gejala yaitu demam, leukopenia, atau leukositosis. Kemudian untuk usia 70 tahun, maka adanya penurunan kesadaran tanpa diketahui penyebab itu juga sudah dinyatakan uh, curigai ada suatu pneumonia. Dan ini yang penting, uh, diikuti minimal 2 dari beberapa gejala ini, yaitu onset yang baru atau produksi yang bertambah atau karakter yang lebih purulen dari sputum, kemudian sekresi yang sputum bertambah ya ini, kemudian suction yang semakin sering, kemudian batuk, sesak atau nafas cepat yang new onset atau lebih berat, kemudian ditemukannya ada rongki atau bronkial, kemudian adanya gambaran gas exchange yang memburuk, kemudian kebutuhan oksigen yang meningkat, dan kebutuhan akan adanya ventilator, maka 2 dari ini dan ada gejala klinis yang di atas ini ya, dan ada chest X-ray, maka itu dikatakan VAP berdasarkan CDC NHSN 2023. Sorry, pneumonia maksud saya. Kemudian untuk VAP yaitu adanya suatu pneumonia
yang pada pasien tersebut terpasang ventilasi mekanik selama lebih dari 2 consecutive day. Jadi lebih dari 48 jam. On the date of event. Jadi pada hari eventnya gitu ya. Kemudian pemasangan ventilator dikatakan hari ke-1. Dan ini juga ada dannya. Ventilatornya itu terpasang pada date of event atau hari sebelumnya. Kemudian ada satu definisi juga tentang pneumonia dengan bakteri yang spesifik gitu ya, atau jamur yang patogen. Nah, itu dikatakan paling tidak ditemukan satu dari kriteria ini, yaitu adanya bakteri spesifik di darah atau di cairan pleura atau kultur kuantitatif yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, atau semi kuantitatif dari spesimen lower respiratory tract yang kontaminasinya minimal gitu ya. Kemudian untuk spesimen bal lebih dari sama dengan 5% itu mengandung intraseluler bakteria pada sel-sel yang dilihat secara mikroskopis ya. Terutama ya sel darah putih ya, atau PMN. Kemudian kultur kuantitatif yang positif atau semi kuantitatif dari kultur jaringan paru, ya mungkin ini biopsi ya. Kemudian gambaran histopatologis secara PA yang menunjukkan adanya gambaran pneumonia. Kemudian kalau kita lihat di sini ada penelitian yang membandingkan apakah early onset dan late onset VAP ini ada perbedaan penyebab. Ternyata gambarannya tidak berbeda jauh, bahwa ini adalah yang early onset dan adalah late onset. Dominasinya hampir sama, yaitu adalah bakteri gram negatif yang khususnya adalah non fermenter, yaitu Pseudomonas dan Acinetobacter, Stenotrophomonas. Jadi ini adalah dominasi dari penyebab VAP yang baik itu early onset maupun late onset. Sedangkan untuk risk factor dan outcome-nya ini cukup agak berbeda. Namun kita tidak akan bahas di pertemuan ini. Kemudian menginjak pada prevensi dari VAP itu sendiri, ada yang mungkin kita sering dengar, yaitu adalah bundles prevention dari VAP. Ini memang secara eh, objektif terbukti menurunkan kejadian VAP sampai dengan 36% di sini. Jadi cukup signifikan dan cukup besar. Nah, ventilator bundle yang dimaksud khususnya adalah IHI ventilator bundle. Nah, ini nanti akan kita coba sampaikan. Dan ada kombinasi selain IHI ventilator bundle juga ada uh, endotracheal tube cuff pressure yang adequate dan suctioning dari subglottic. Kemudian sebentar ada di sini.
Mohon maaf, saya agak rewel. Sebentar, Gi. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Anak agak rewel tadi. Ya, izin kami lanjutkan ya. Jadi yang dimaksud IHI tadi adalah Institute for Healthcare Improvement. Ini membuat satu publikasi yaitu IHI Ventilator Bandung pada tahun 2004 yang isinya adalah 4 poin. 4 poin yang untuk mencegah terjadinya adanya VAP. Di antaranya adalah yang pertama, elevasi dari kepala, maksud saya head up 30 sampai dengan 45 derajat. Kemudian apa ini lepas sedasi tiap hari dan asesmen untuk ekstubasi setiap hari. Di asesmen apakah pasien tersebut sudah layak untuk diekstub atau tidak, dan itu setiap hari. Apabila ada kemungkinan untuk diekstub, eh, disarankan untuk diekstubasi sehingga menghindari terjadinya VAP. Kemudian pemberian peptic ulcer disease prophylaxis, diantaranya yaitu proton pump inhibitor. Kemudian diberikan juga apa ini eh deep venous thrombosis prophylaxis. Kemudian pada tahun 2010 IHI menambahkan satu poin yaitu yang kelima, yaitu oral care setiap hari dengan chlorhexidine. Namun pada 2016 Intensive Care Society ini merekomendasikan suatu bundle intervensi untuk prevensi dari VAP yang beberapa sama dengan IHI namun beberapa agak berbeda. Yang pertama head up sama, kemudian sedation vacation sama, assessment readiness to extubate sama, kemudian subglottic secretion drainage. Nah, ini yang baru. Ini yang baru dari Intensive Care Society. Kemudian menghindari penggantian sirkuit ventilator secara terjadwal. Ini juga dihindari karena ya, no, karena terbukti ini malah meningkatkan kejadian VAP. Kemudian oral hygiene sama dengan poin kelima, namun di sini tanpa chlorhexidine karena dari penelitian eh, yang dipublikasikan, kalau penggunaan chlorhexidine tidak meningkatkan efektivitas dari oral hygiene. Kemudian peptic ulcer
disease profilaksis juga sama. Namun ada catatan bagi pasien-pasien yang high risk. Jadi tidak semua mendapatkan profilaksis namun pada pasien high risk. Namun di sini tidak ada DVT profilaksis. Di sini tidak ada. Kemudian ada tambahan lagi pada 2017 beberapa society, beberapa kolegium itu memunculkan suatu guideline internasional untuk manajemen VAP, yaitu apa ini pemberian orofaringeal decontamination yang selektif dan dekontaminasi oral itu tanpa chlorhexidin. Ini sama dengan yang intensive care society ya, untuk bandelnya. Pada laporan, nah ini dari penelitian ini memang dia mereview systematic review dari beberapa penelitian. Ini tidak saya cantumkan semuanya. Jadi di seluruh dunia ini memang bandel VAP itu berbeda-beda antara satu center dengan center yang lain, dengan dari satu penelitian dengan penelitian yang lain. Ada yang dia menghindari menggunakan N-Ketchup di satu penelitian, di penelitian yang lain tidak. Kemudian ada yang menggunakan daily sedation vacation tadi yang kami sampaikan, yang satu tidak. Jadi sangat bervariasi sehingga untuk mengeneralisir menjadi satu kesimpulan memang cukup sulit pada review tersebut. Mungkin kalau teman-teman penasaran bisa di browsing artikelnya atau nanti coba saya share ya. Jadi banyak sekali bundles, namun yang terbukti dari penelitian tersebut untuk menghindari atau prevensi VAP yaitu diantara dari IHI bundles ventilation prevention, yaitu yang empat tadi. Head up, kemudian sedation vacation, kemudian peptic ulcer disease prophylaxis, dan DVT prophylaxis. Dan dikombinasi dengan yang tadi kami sampaikan, adequate ETT cuff pressure, yaitu ada antara 20 cm H2O, ya, dan irigasi atau suctioning dari bagian subglotik. Nanti akan kami sampaikan di jurnal yang lainnya. Nah ini yang saya maksud. Di 2024 ini ada satu publikasi yang masih cukup keras ya dari Rosenthal et al. Memang beliau ini sangat concern di intensive care yang mengevaluasi 8 komponen bundle untuk prevensi VAP. Ini dilakukan di 35 negara dan umumnya adalah negara-negara yang low middle income countries gitu ya. Dan hasilnya cukup terlihat bahwa ada penurunan 66% kejadian VAP setelah 39 bulan dilakukan intervensi 8 komponen bundle ini. Apa saja itu? Yaitu ini. Yang pertama hand hygiene, kemudian yang kedua bersama tadi ya segera extub bila bisa dan tidak ada kontraindikasi. Kemudian yang ketiga untuk maintain cuff pressure yaitu minimal 20 cm H2O sehingga menghindari adanya suatu kebocoran dari ETT. Kemudian meminimalisir dari penggunaan ventilator itu sendiri durasinya dan juga ya, dan juga durasi MRS di ICU ini juga diminimalisir, segera dipindah ke high care atau low care apabila memang memungkinkan. Kemudian head up sama 30-45 derajat. Kemudian oral care dengan sikat gigi tanpa chlorhexidin. Nah, ini juga termasuk delapan tersebut. Dan yang kedelapan ini adalah menghindari kondensat dari pasien yang terindikasi tadi itu kembali ke pasien tersebut. Kondensat ini adalah hasil eksalasi dari pasien yang menjadi cairan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di selang ventilator itu kan di bagian keluar kadang ada yang cembeng cairan. Nah itu kondensat dan itu dalam waktu 1 kali 24 jam saja sudah terjadi
suatu pertumbuhan mikroba di situ ya, dari beberapa penelitian. Jadi dihindari jangan sampai kembali ke eh, pasien atau jangan sampai terbentuk gitu, dengan cara tertentu. Ini kelihatan ya. Eh, ini baseline ketika belum dilakukan intervensi, kejadiannya 28,46% ya. Kemudian menurun kejadiannya, sorry ini median ya, median 28,46 dalam 1000 eh, apa ini mechanical ventilator days ya. Menurun dalam 2 bulan, menurun sampai dengan 28 bulan ini sampai dengan 9,68, atau kalau secara prosentase di sini kelihatan 66% penurunan dari baseline sebelum dilakukan intervensi. Ini cukup banyak menyelamatkan keselamatan pasien ya. Nah, kalau secara apa ini mikrobiologis, kita memang sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa VAP termasuk pneumonia itu dapat kita diagnosis secara mikroskopis maupun secara apa ini kultur gitu. Namun apabila di penelitian terbaru memang bisa kita gunakan juga dengan metagenomic next generation sequencing ya. Dan ini membutuhkan hanya 5 jam untuk mendapatkan hasil uh, apakah patogennya apa dan prediksi dari resistensi antibiotik apa yang pada penyebab VAP tersebut, sehingga pemberian terapi empiris lebih terarah. Kemudian ini adalah rekomendasi dari SHPA, ITSA, dan EPIC yang berkolaborasi untuk menghasilkan suatu strategi untuk menghindari VAP, VAE, dan non-ventilator hospital acquired pneumonia HAP pada 2022. Ini secara singkat bahwa yang esensial diantaranya adalah eh, menghindari intubasi dan menghindari reintubasi. Jadi sebaiknya disarankan untuk menggunakan yang non-invasif terlebih dahulu. Di antaranya adalah AFNC atau non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV). Nah, ini apabila memang aman untuk pasien dan visible. Ini kualitas evidensinya tinggi. Kemudian meminimalkan sedasi dengan beberapa penekanan, yaitu menghindari benzodiazepin khususnya, kemudian menggunakan satu protokol untuk meminimalisir sedasi, kemudian apa ini protokol ventilator liberation ya. Saya kurang tahu ini apa, saya baca lagi. Kemudian untuk apa ini penempatan pasien dan head up ini juga menjadi essential practices. Kemudian oral care tanpa chlorhexidine, namun dengan sikat gigi. Ini cukup tinggi, quality of evidence-nya moderate. Kemudian uh, disarankan untuk segera memberikan nutrisi enteral dibandingkan dengan pemberian nutrisi parenteral yang berkepanjangan. Kemudian tidak secara rutin mengganti sirkuit ventilator, namun hanya ketika sirkuit tersebut malfungsi, ya, malfungsi atau kelihatan kotor. Dan ini evidence-nya cukup tinggi. Jadi eh, tidak disarankan untuk secara rutin mengganti sirkuit dari ventilator, artinya selangnya itu. Karena kalau secara rutin itu bisa yang tadi kondensasinya bisa kembali ke pasien yang terintubasi tersebut. Nah, itu yang malah menyebabkan VAP.
Kemudian ada tambahan additional approach-nya yaitu menggunakan oral atau digestive decontamination yang selektif dan ICU yang resisten organismenya tidak tinggi ya. Ini disarankan. Kemudian eh, ini juga disarankan menggunakan ETT yang memiliki drainage subglotis. Nah, ini memang tidak semua ETT memiliki subglotic drainage. Jadi ketika cuff dipasang itu memang secara makros dari apa namanya aspirasi itu tidak akan terjadi ya karena kan trakinya tertutup cuff gitu ya. Namun secara mikros masih bisa kalau ada tumpukan cairan gitu ya. Mungkin ketika dia regurgitasi ya atau sekresi normal di situ itu akan bisa menyebabkan ada mikroaspirasi. Nah, ini yang diharapkan ada cuff yang ada suctionnya gitu ya, di subglotis. Jadi kalau nanti coba browsing ada ETT yang memiliki itu di subglottic secretion drainage port. Jadi dia ada satu saluran lagi untuk suction di daerah subglotis. Tapi ini tidak semua ETT memiliki ya. Jadi ini disarankan. Kemudian sebaiknya disarankan segera mungkin untuk tracheostomy apabila memang eh, prolong ventilator dependent, gitu ya. Kemudian disarankan untuk eh, menggunakan nutrisi yang post pylorus dibandingkan dengan pemberian makanan melalui gaster. Nah, ini pada kondisi-kondisi yang gastric intolerance atau pasien yang betul-betul high risk untuk aspirasi. Ya, ini kemungkinan ya dipasang eh, saluran untuk langsung post gastric tube begitu ya. Kemudian ini beberapa yang juga penting yang tidak disarankan, yaitu eh, oral care dengan chlorhexidine. Ini secara inkonsisten tidak menurunkan angka kejadian VAP. Tapi beberapa penelitian memang ada yang memakai ini ya. Bahkan tadi yang apa namanya beberapa bandel itu menggunakan ini tadi. Tapi disarankan ini yang terbaru dari ITSA ini tidak menyarankan menggunakan chlorhexidine, tapi menggunakan yang tadi yang sikat gigi ya. Ini. Kemudian probiotik juga tidak disarankan. Kemudian Tanpa Jogja. kalsium yang khusus juga tidak disarankan, yang sangat tipis ini. Kemudian eh, apa ini? Sorry sorry. Pengontrol tekanan yang secara otomatis ini juga tidak disarankan. Kemudian yang dilapisi dengan silver juga tidak disarankan, walaupun di beberapa jurnal juga menyarankan ini, tapi kalau kami baca hanya bertahan seminggu saja, ya, tidak terjadi suatu apa ini kolonisasi atau biofilming, itu hanya bertahan seminggu. Kemudian prone position juga tidak disarankan, mandi kloresin juga nggak disarankan, tidak disarankan. Kemudian apa ini juga tidak disarankan untuk pemberian profilaksis untuk stress ulcer ya. Stress ulcer profilaksis ini juga tidak disarankan. Artinya ini yang peptic ulcer disease tadi ya. Kemudian memonitor dari gastric volume residu juga tidak disarankan. Dan bisa juga kita pantau ya dengan alat tertentu. Kemudian pemberian nutrisi parenteral yang terburu-buru juga tidak disarankan. Jadi sebaiknya tetap enteral dan segera mengubah menjadi enteral ketika sudah cukup untuk pemberian nutrisi parenteral. Kemudian, ya, apa sih? Tidak tolong, Bang. Kemudian dari guideline ini tidak memberikan rekomendasi untuk closed suction system dari ETT. Nah, ini dia tidak bisa atau belum bisa memberikan rekomendasi apakah ini suatu hal yang
positif atau negatif atau tidak ada efek gitu ya. Tapi kalau di beberapa bundle, kalau kita baca juga, kalau secara rasionalisasi juga, kalau closed system ini kan suction dia sudah terpasang pada sirkuit eh, ventilator tanpa kita lepas pasang gitu ketika kita mengsuction, sehingga diharapkan eh, saluran endotrakeal tersebut tidak kontak langsung dengan udara luar secara terbuka di bagian suction yang kita buka tersebut, sehingga tidak semakin mudah untuk bakteri masuk ke dalam paru gitu ya. Ini masih belum bisa memberikan rekomendasi. Ini yang kami juga sadur dari jurnal yang lain. Ada beberapa yang tadi ya, subglotis ini bermanfaat. Nah, ini juga ada beberapa yang menyampaikan yang cuff pressure control continuous ini juga bermanfaat. Kemudian ini coated endotracheal tube maksudnya dengan silver ya, dengan apa ini perak. Ini juga bermanfaat, tapi di penjelasan lengkap dari jurnal ini disampaikan hanya sampai dengan seminggu saja. Nah, ini agak harus dihindari kalau di sini. To avoid yaitu ventilator circuit change yang secara schedule atau rutin ya. Kalau tidak terlihat kotor atau memang dia ada plugging, ada sumbatan yang memang betul-betul nggak bisa, tidak disarankan untuk mengganti secara rutin. Nah, ini close tracheal suctioning system. Nah, ini yang kami sampaikan tadi sebenarnya disarankan di beberapa jurnal yang lain. Nah, kemudian yang perlu kita tahu juga sebenarnya sudah ada di luar sana yang meneliti bagaimana sih menghindari VAP dengan early prediction dan menggunakan seperti AI ya. Ini ada machine learning. Dan kalau kita lihat secara penelitian ini ada sekitar 10 prediction model yang diteliti dan beberapa di antaranya sangat bermanfaat untuk melihat risiko untuk terjadinya VAP sebelum terjadinya VAP itu sendiri. Namun memang secara aplikabilitasnya cukup tinggi, namun secara uh, spesifisitas dan sensitivitas memang belum sampai dengan baik sekali. Tidak ada yang sampai dengan di atas 95% memang. Mungkin masih ada pengembangan dari beberapa peneliti-peneliti yang lain. Kemudian menginjak pada terapi dari VAP ini memang ada beberapa pendapat yang lebih menyarankan dalam jangka waktu lama atau yang lebih memilih jangka waktu pendek. Dan ternyata di The Lancet ini, di penelitian ini, meta-analisisnya menyampaikan bahwa short course dan uh, apa ini long course itu tidak berbeda dalam hal recurrent dan relapse dari VAP itu sendiri, bahkan untuk kematian. Kalau kita lihat di sini gambarannya tidak ada perbedaan yang signifikan dari uh, apa ini antara yang short dan long course terapi, gitu ya. Ini untuk relapse dari VAP-nya, tadi yang recurrence-nya, dan mortality juga tidak ada perbedaan yang signifikan ya, 0,73. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga kalau secara reasoning memang lebih disarankan untuk menggunakan short course terapi sehingga tidak meningkatkan resistensi antibiotik dan apa ini akibat-akibat negatif yang lain diantaranya disbalance dari mikrobiota begitu. Dan kalau kita lihat dari guideline ITSA ini untuk manajemen atau terapi dari HAP dan VAP di 2016 ini memang ada beberapa risk factor dari VAP yang kemungkinan
penyebabnya adalah multi drug resistance. Nah, diantaranya adalah sebelumnya sudah pernah mendapatkan antibiotik intravena dalam 90 hari, kemudian ada septic shock ketika VAP, kemudian ada ARDS, kemudian 5 atau lebih hari setelah pemasangan ventilator, ya, kemudian renal replacement terapi acute sebelum adanya VAP. Nah, ini uh, risk factor untuk terjadi VAP dari MDR, ya. Kemudian uh, untuk MRSA ini sama dengan MDR, ya, sama dengan itu, yaitu adalah penggunaan 90 antibiotik dalam 90 hari sebelum terjadi kejadian VAP tersebut, ya, termasuk juga untuk Pseudomonas. Sehingga terapinya ada guideline demikian dari ITSA. Mungkin kalau kita di Indonesia, bahkan di rumah sakit tipe A pun tidak serta-merta bisa langsung kita gunakan. Namun ini sebagai perspektif kita bahwa ketika ada peta kuman yang baik, kita di rumah sakit kita memiliki peta kuman yang baik, betul-betul kita yakin data kita bersih, bagus, sehingga ketika terjadi suatu kejadian infeksi, diantaranya adalah VAP, dengan beberapa risk factor yang kita curigai akan uh, mengarah ke penyebabnya adalah multi drug resistant organism, demi keselamatan pasien memang seharusnya kita membuat suatu guideline yang seperti ini, ya, Bu, yang memiliki dasar seperti ITSA ini. Dan akan kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya, karena saya lihat di guideline ITSA tersebut cukup detail. Nah, ini hanya 1 dan 2 tabel tadi yang coba kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sedikit untuk kita coba ringkas bahwa pasien-pasien yang critically ill dan dirawat di ICU itu memang tidak mudah untuk penanganannya, bahkan tanpa infeksi pun itu sudah tidak mudah, apalagi dengan pemasangan device termasuk juga endotracheal tube dan ventilator, itu memudahkan terjadinya infeksi, diantaranya adalah VAP tersebut. Ini cukup tidak mudah bagi intensivis di ruangan intensif. Kemudian walaupun hal tersebut kejadiannya cukup tinggi, ternyata sebenarnya PAP ini bisa diprevensi, ya, bisa dicegah, yaitu dengan tadi bundle prevention, terutama yang terbukti cukup tinggi kejadian penekanan dari kejadiannya, yaitu 66% dari VAP dengan 8 bandel yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Kemudian untuk terapinya, walaupun sebagian besar memang organisme multidrug resisten, tapi ini bisa kita tangani dan semoga bisa memberikan penanganan dan kesembuhan bagi pasien. Ini pesan sponsor bahwa kalau saya sadur dari Prof. Gus UI, walaupun beliau forensik ketika itu diundang di Surabaya, beliau menyampaikan bahwa prodi-prodi diagnostik itu sebenarnya uh, lebih tepat kalau kita dibilang prodi-prodi penentu diagnosis, ya. Begitu. Jadi bukan penunjang, tapi sebenarnya adalah penentu diagnosis, karena kalau kita diagnosisnya salah, maka terapinya pun salah, dan termasuk juga di mikrobiologi klinik. Maka kalau kita diagnosis mikrobiologi klinik ini baik dan tepat, maka kesembuhan pasien, termasuk pasien kritis di ICU, baik itu infeksi maupun non-infeksi, ini dapat kita upayakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin didiskusikan, monggo. Silakan. Mohon maaf, kayaknya suasana lagi kurang kondusif di rumah.
Terima kasih atas kehadirannya senior sekalian, teman-teman sejawat, Dr. Nadif, Dr. Iin, Dr. Dewi Yana, Dr. Jeffrey, Dr. Yelvi, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan. Apabila saya ada yang salah juga monggo dikoreksi boleh. Belum ada nggih? Izin mau nanya. Oh iya ya. Monggo dokter, silakan dok. Jadi gini, eh, pasien-pasien sekarang itu kan banyaknya kena HAP ya, kena HAP dan juga VAP ya, dan juga kena VAP, terutama yang pakai ventilator itu kan VAP. Nah, ini tuh eh, apa ya? Selain kita nih sudah membersihkan itu ya, sudah apa oral hygiene-nya 3 kali sehari kayak gitu loh. Tapi kan tetap dia itu masih kena VAP. Nah, ini nih apakah sebegitu besarnya pengaruh lingkungan di apa ya? Lingkungan di ruangan ICU itu eh, Iya dokter. eh, untuk menginfeksi pasien-pasien tersebut. Gimana? Apakah karena pasiennya yang imunokompromis atau apakah karena kalau saya sih sebenarnya curiganya itu ya lingkungan ICU-nya itu. Dok. Iya, terima Nah, kasih. terus pernah itu saya, karena pasien kan kalau pakai ventilator itu kan mulutnya mangap gitu ya. Nah, pernah saya itu, apa ini kita tutup kasa ya? Kasa kita kasih air apa gimana, tapi ada sempat pasien itu malah kayak terbatuk gitu ya, ngap kali ya karena ditutup. Itu solusinya gimana ya? Nah, apalagi tadi kan misalnya walaupun sudah oral hygiene, kok masih kena VAP gitu ya dari yang materi tadi kan masih nggak begitu sebegitu besarnya dia bisa mencegah PAP walaupun kita oral hygiene. Nah, ini terus kemudian untuk membersihkan lingkungannya itu selain kita ngepel gitu di lab di apa namanya kita membersihkan dengan lab itu kita ada juga sih heksos ada juga heksos selain dengan kita membersihkan itu apakah ada upaya lain nih untuk membersihkan ruangan ICU tersebut? Seperti itu. Terima Terima kasih kasih. dokter Inayati, terima kasih. Monggo dari senior ada yang mau Ya. menyampaikan pendapat? Ini dokter, jadi kalau dari kami pribadi memang kalau dari patogenesis dari VAP sendiri itu memang cukup sulit untuk dicegah. Bahkan di negara maju pun itu juga kan sulit untuk dicegah, apalagi di kita ya. Kadang-kadang di ICU itu kan dilarang untuk menjenguk, tapi biasanya kalau di Indonesia tetap aja ada yang menjenguk gitu. Kemudian apa ini kalau kita di rumah sakit tipe A begitu ya, itu kan walaupun perawatnya sudah betul-betul ada apa infection prevention control nurse begitu ya dan dokter, tapi beberapa tenaga medis yang lain eh, juga memegang pasien tersebut sehingga eh, usaha untuk betul-betul membuat tidak ada kontak precautionnya itu bisa eh, jadinya tidak berlaku dengan baik begitu ya. Nah, kalau kita lihat di patogenesis ini memang ya, kalau izin saya yang tadi kami sampaikan, memang eh, dari faktor-faktor ini cukup sulit bagi pasien untuk menghindari dari VAP. Yang kami beberapa kali dapatkan pasien ICU dapat
terhindar dari VAP diantaranya biasanya pasien-pasien yang walaupun rawat dengan ventilator tapi kesadarannya baik 4x6 begitu ya. Itu kan ada juga seperti itu. Kemudian dia yang masih bisa apa namanya mobilisasi walaupun hanya kanan kiri begitu. Kemudian ICU-nya juga ICU yang lebih ada sekat antar pasien dengan pasien yang lainnya. Jadi satu pasien hanya satu ruangan. Begitu itu yang sangat kami coba lihat jarang terjadi VAP memang. Kami kalau pasien yang sudah di atas 60 tahun, 65 tahun, kemudian kesadarannya menurun, apalagi memang dia sebelumnya memang mendapat antibiotik, broad spektrum. Biasanya kan kalau di ICU dari 10 pasien, berapa pasien yang tanpa antibiotik kan sebenarnya agak jarang. Nah, jadi mikrobiotanya sudah sangat terganggu dan yang tumbuh di sekitar mulutnya biasanya lebih dari 22 kali 24 jam sudah banyak bakteri-bakteri yang ESBL, bakteri-bakteri yang MDR gitu. Jadi memang dari patogenesis ini cukup dilematis untuk HP ini. Sehingga untuk bundle preventionnya pun seluruh, seluruh dunia masih belum ada yang betul-betul, oh saya pakai ini. Yang tadi kami sampaikan bahwa, oh bundlesnya itu macam-macam dari negara A, negara B beda, dari penelitian A, penelitian B beda. Mungkin itu dari kami. Kalau untuk pembersihan lingkungan sih, memang termasuk juga kalau ada kontak precaution, ada ditemukan hasil kultur dari sampel klinis atau sampel lingkungan yang bakteri MDR, memang sebaiknya ada general cleaning dan pembersihan pasien secara rutin sih, minimal 1 kali atau 2 kali sehari ya, kalau di ICU kami. Demikian, mungkin ada yang mau menambahkan, Dokter Nadib, monggo, atau Dokter Yana, Dokter Dokter In, Dokter Jeffrey, monggo. Ampun ya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Mas, mohon izin Mas, mau tanya sedikit Mas. Ini yang Oh ya, tentang monggo, PAP ya. Dokter Jeffrey dari Bali. Ya, Sekarang tinggal di mana, Dokter Jeffrey? ya, rencana nanti baru mau pulang ini karena belum wisuda aja. Em, Oh iya, siap. ya, Mas, mau tanya sedikit dong Mas. Ini kalau tentang PAP ini loh Mas. Tadi kan tidak disarankan untuk chlorhexidine tapi oral hygiene biasa ya. Itu apakah tidak menambah kemungkinan untuk apa namanya masuknya mikroorganisme patogen yang masuk di situ ya, Mas ya. Terus habis itu yang kedua adalah pertanyaan yang kedua itu dengan kalau misalnya kita udah stop dengan parenteralnya nutrition, lalu diganti dengan nutrisi yang eh, post gastrik itu apakah maksudnya NGT atau apa ya? Apakah itu tidak akan menambah ini ya, tidak menambah apa namanya infeksi malahan gitu. Maksudnya dalam hal ini kalau memang menggunakan NGT berarti apakah tidak kan itu kan device-nya berarti lebih dari satu ya? Apakah tidak tambah infeksi yang lain gitu loh, Mas? Makasih Mas. Mungkin itu dulu. Masih Dokter Jeffrey. Izin monggo dari hadirin apa Pak ada yang disampaikan? Kalau dari presentasi kami tadi memang dari beberapa bundle ventilator associated pneumonia prevention itu menyampaikan sebaiknya ada yang menyampaikan untuk umur atau daily oral oral hygiene dengan chlorhexidine, antaranya IHI tadi ya. Dan ini memang banyak diterapkan di seluruh dunia, memang menggunakan chlorhexidine. Namun kemudian guideline ini bergeser begitu ya, bergeser dan ada beberapa bukti bahwa
dengan chlorhexidin maupun tanpa chlorhexidin itu hasilnya tidak berbeda dalam menurunkan angka kejadian VAP. Dan yang lebih bisa menurunkan angka kejadian tersebut diantaranya adalah dengan oral hygiene dengan sikat gigi malah yang di sini ya. Jadi ini, nah ini. Jadi penelitian ini memang masih cukup baru ya. Kalau kita lihat di sini adalah jurnal Critical Care 2024. Dilakukan di 35 negara di low middle income countries yang menerapkan 8 komponen bundle. Di antaranya 8 itu ya ini. Oral care with toothbrushing but without chlorhexidine. Dan ini hasilnya cukup baik ya. Menurunkan 66% eh, setelah 39 bulan ya. Jadi ini sangat signifikan dan moga-moga memang ini suatu fakta yang bisa kita terapkan di negara-negara berkembang yang memang angka kejadian VAP-nya tinggi. Jadi kalau kita di ICU itu kan kadang-kadang kalau sudah terjadi VAP karena akibat yang pan resisten, itu kan kita bingung ya, mau diapain pasien ini. Bahkan ada intensivis yang cukup dekat dengan kami, ketika ngobrol dapat pasien kayak gini, ya dibilang ya diinfus betadine aja. Saking depresi ya karena mendapatkan pasien yang sulit karena seluruh antibiotik sudah resisten. Nah, solusinya bagaimana agar tidak terjadi VAP sebelum terjadinya tadi ya diprevensi dengan bandel ini. Jadi memang eh, harusnya kita betul-betul concern di bandel ini ya. Walaupun memang tidak mudah ya, karena memang mencegah sesuatu hal yang pas hampir pasti terjadi karena tadi patogenesisnya kan memang cukup berat ya. Kalau HAP kan mungkin kejadiannya nggak terlalu sangat tinggi seperti PAP. Kalau PAP itu kalau kita ikuti pasien hari demi hari, hari ke-7 itu biasanya sudah mulai apa ini batuk berdahak yang purulen dan banyak jenuh. Ketika kita kultur sudah hasilnya sudah banyak MDR. Nah, ini yang sangat ini. Jadi begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Secara rasional memang sepertinya kalau chlorhexidine lebih efektif ya dibandingkan sikat gigi biasa. Tapi secara evidence, nah ini dikatakan memang tidak eh, apa ini signifikan untuk beda antara menggunakan oral care dengan chlorhexidine dengan yang tidak. Dan dikatakan di suatu bagian dari jurnal tersebut bahwa ada resiko kalau chlorhexidine digunakan sebagai oral decontamination itu bisa resiko juga tersedak gitu ya, bisa aspirasi dan itu bisa menyebabkan luka bakar ya sebenarnya. Kalau chlorhexidine ke mukosa itu ada beberapa resiko yang bisa terjadi. Mungkin itu salah satunya walaupun dikatakan tidak bukannya apa menyebabkan malah menyebabkan VAP enggak sebenarnya. Kalau yang dengan chloride itu tidak menambah efektivitas dari oral hygiene walaupun tanpa chlorhexidine. Jadi eh, karena tidak signifikan ya kita tidak pakai gitu. Bukan berarti merugikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo dari hadirin. Mas, mohon maaf Mas, ini kan kalau berarti secara nggak langsung otomatis maksudnya dari penelitian itu bahwa dengan memberikan odol dan sikat gigi saja sudah cukup ya. Ya, Memang tahu saya sih berarti dengan kumur deterjen aja sebenarnya cukup ya Mas ya gitu ya. ya mungkin Atau kebersihan bagaimana? sih. Khususnya itu sebenarnya kebersihan dari eh, oral kita karena emang flora-flora normal kan juga kita butuhkan ya flora-flora normal yang di daerah apa namanya oral itu Orang kan juga sebenarnya kita butuhkan yang non patogen jadi kalau misalkan kita pakai antiseptik chlorhexidine yang jangka waktu lama juga mungkin mungkin ya saya belum baca bisa mengganggu mikrobiota yang ada di oral dan faring sih mungkin itu jadi yang
banyak tumbuh malah yang resisten begitu. Karena kan itu masih di rumah sakit sehingga walaupun sudah di dekontaminasi dengan klorin masih bisa beresiko mengalami kembali gitu, kolonisasi dari bakteri MDR. Mungkin itu Mas Dokter Jeffrey. Terima kasih Mas Tagu. Siap. Monggo, satu kesempatan lagi mungkin atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, apabila tidak ada yang akan disampaikan lagi, semoga apa yang kita diskusikan di sini bermanfaat dan berkah bagi kita semua, sehingga eh,